Nyun sewu Pak Noh. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut, melanggar itu, melanggar itu. Tidak boleh Rois Am NU jadi komut dan ketum jadi dirut. Owner, PBNU itu owner kalau ada perusahaan, owner menunjuk uh, orang atau yang profesional yang jadi komut dan kita owner pemilik. Kalau ya, tapi ini komutnya Rois Am, dirutnya ketua umum. Kalau ada masalah pasti kena ini. Ya kalau TPPU, ormas bisa kena, bisa dibubarkan itu. Kalau pemerintah, kalau hakimnya tega loh ya, NU-nya bisa digugat, bukan hanya orangnya, NU-nya. Kalau TPPU. Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Ya ini Nyun Sewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saya ini. Kemudian eh, sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata eh, beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi. Sampai keluar dari mengantar jabatan dari ketua LTM PBNU. Ya ini kritik umum, Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya. Sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBN. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat besar itu pribadi, pendapat besar itu pribadi, bukan lembaga besar itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang Nigeria, Bolivia dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin ke eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Batul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari Tafsir Razi. Ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fadkhulu fihi al-man' min ifsadin nufus wal qatal wa qat'il adha wal mal. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudar al-hurmah wal man' ala al-itlaq. Kalau tidak ada madarat haram al-itlaq. إذا ثبت هذا فنقول إن وجدنا نصا خاصا دل على جواز الإقدام على بعض المضار فقضينا به لكن وإلا بقي على التحريم الذي دل عليه هذا النص. Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Al-Misal itu
tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan haqqahu biqasdi tahqiqil maslahah al-mashru'ah minhu walakin tarattaba ala fi'lihi dararun yusibu ghairahu a'zam min al-maslahah al-maqsud minhu aw yusawiha muni'a min dzalika saddan lidzara'i'. Jadi haram saun kana ad-darar al-waqi' amman yusibul jama'ah aw khassan bi syakhsin aw ashkhas. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun walaupun masih dugaan baik itu mengenai jamaah atau pribadi haram hukumnya. Saya umum saja nih sehatnya ini hasil Bahtul Masail Muktamar. Dari menurut saya pribadi kembalikan jadi ketua umum PBNU 10 tahun jalan tuh tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bangun masjid di Brussels 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya. Kalau Isam jadi komut, ketum jadi dirut, itu nggak benar itu, nggak benar, nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur, tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner kita ini owner, ini enggak. Kok komutnya harus Isam, sahamnya sekian persen. Kok dirutnya ketua umum, sahamnya sekian persen. Ini dapat sekian. Indonesia nggih. Saya sebagai pribadi mustasyar nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah, melanggar etika.